tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik. Wah, hari ini tidak terasa kita memasuki tema yang baru, yaitu upcycle. Wah, pasti udah pada penasaran nih, upcycle itu apa sih ya? Wah, bentar lagi kita akan mendengarkan apa sih upcycle itu. Sebelumnya nih, kita mau siap-siap dulu dengan penampilan terbaik kita. Kita duduk yang manis, kita mau berdoa dulu sebelum kita beribadah. Yuk, kita mau berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami masih dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat menyembah, memuji, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kerinduan dari hati kami adalah dengar-dengaran akan Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan hari ini di dalam keseharian kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau sama-sama dengerin apa kata firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita puji Tuhan dulu yuk. Mari adik-adik lebih semangat lagi memuji Tuhan. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are
Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect every single day, in every single way. I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You are perfect every single day, in every single way. So I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You check it out. Perfect. Yuk adik-adik, mari kita bersama-sama siapkan hati kita, suara kita, untuk menyembah Tuhan kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Betapa bersyukur kita bukan adik-adik punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang sudah hadir di dalam hidup setiap kita, memulihkan setiap kita dan keluarga kita. Hari ini, saat ini, kita persiapkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Sama-sama kita mau sebut, Tuhan kemuliaan-Mu. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kita naikkan syukur kita. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita lebih sungguh-sungguh. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kita angkat tangan kita adik-adik. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, Tuhan, aku mau menyembah-Mu, Tuhan. menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah hadir. Kau hadir dalam dan keluarga hidupku. Betapa Kini sungguh ku melindungi kami, datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus,
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Christine. Lihat apa yang ada di samping Kak Christine. Ini sepeda baru punya Kak Christine loh adik-adik. Wah, ini sepeda baru, jadi sekarang bisa sepedaan. Walaupun sebenarnya sukanya yang warna pink, warna merah boleh lah. Tapi ini warna hitam semua, kayak cowok. Tapi tetap senang sih, karena sebelumnya nggak punya sepeda, sekarang punya sepeda. Tadi pas Kak Christine merasa sedih, Kak Christine tuh kayak mikir gitu loh. Banyak kayak adik-adik kalau kita mendapatkan sesuatu, kita suka merasa begitu. Kurang bagus nih. Pengennya yang warna merah. Duh, kenapa dikasihnya sepeda ya, bukannya motor? Karena gak ada yang mikir seperti itu. Atau merasa kurang cukup dengan apa yang kalian punya. Seperti yang Kak Christine rasakan tadi sebenarnya. Cuman ternyata kita harus belajar merasa cukup loh adik-adik. Apa artinya merasa cukup? Artinya adalah belajar merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi bedakan ya. Cukup adalah garis bawahi belajar. Belajar merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan saat ini Kak Christine juga sama seperti kalian, sedang belajar merasa cukup dengan apa yang Kak Christine punya saat ini. Walaupun warnanya saat ini hitam semua, mungkin Kak Christine punya sedikit ide. Coba. Di sini perlengkapan olahraga. Kita berikan ini. Kita hias sendiri sepeda kita menjadi bagus. Sementara Kak Christine mau menghias, yuk kita mau dengerin nih sama-sama tentang salah satu contoh Rasul yang memberikan kita contoh bagaimana merasa cukup. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Kali ini kita akan membahas soal ini. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Kalian dapat membacanya dalam kitab Filipi 4 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus menulis tentang rahasia untuk merasa cukup, tidak peduli apapun yang terjadi. Lihat, Paulus mengerti seperti apa hidup dalam kelimpahan, dan dia juga mengerti seperti apa hidup dalam kekurangan. Dan dalam kenyataannya, saat Paulus menulis surat ini, dia bukanlah dalam keadaan bebas, tetapi dia sedang dipenjara di dalam rumah tahanan. Untuk lebih mengerti tentang rahasia untuk merasa cukup, kita saksikan dulu kisah teman kita Betty dan Bathilda. Woho, kita lihat kantung permen yang masing-masing mereka miliki. Sungguh berlimpah, jauh lebih besar dari yang kita inginkan. Kalian mengira pasti akan lebih mudah untuk merasa cukup, bukan? Tapi kemudian Bathilda, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini?
Menyebalkan. Tidak permen asam ini. Siapa yang membagi-bagikan ini? Aku tidak suka. Aku tidak suka, aku benci permen ini. Mungkin Becky lebih punya pengertian. Permen kacang. Oh, aku tidak suka. Aku tidak suka ini. Aku akan membuangnya. Ya. Tahu tidak? Papaku sangat suka permen ini. Aku akan menyisihkannya untuk dia. Kalian lihat, Becky dapat mengubah sesuatu yang tidak dia sukai menjadi hal yang positif. Sedangkan Bathilda kehilangan ketenangannya. Becky merasa cukup, sedangkan Bathilda tidak. Tapi semua terjadi saat dalam keadaan yang baik. Bagaimana ya jika terjadi dalam keadaan yang tidak baik? Oh, Becky dan Bathilda sedang dalam keadaan agak nggak enak badan, atau mungkin sangat nggak enak badan. Ini bisa jadi suatu keadaan yang sangat sulit. Aku tidak nyaman. Bagi seseorang untuk merasa cukup. Pak, aku butuh bantal. Hello. Bathilda sedikit kecewa, dan saya dapat memahami sepenuhnya. Saya pun bisa seperti itu saat saya sedang sakit, saat saya sedang lapar, atau ketika saya tidak menemukan suatu cara, atau bisa juga ketika seseorang memiliki apa yang saya inginkan. Tidak selalu mudah untuk bisa merasa cukup. Namun, Paulus menuliskan apa yang sudah ia pelajari tentang rahasia untuk merasa cukup, tidak peduli apapun yang terjadi. Terima kasih untuk air jahenya. Aku tidak mengharapkan untuk sakit, tapi senang ada yang ngurusin aku. Papa! Akan ada beberapa kali keadaan berjalan dengan tidak sempurna. Misalnya, kamu jatuh sakit, atau kamu lapar, atau kamu merasa terlalu panas, atau merasa terlalu dingin, atau terlalu apalah itu. Dalam saat-saat tersebut, kamu perlu tahu rahasia untuk merasa cukup. Yuk, kita baca lagi ayatnya sampai habis. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ini rahasianya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rahasianya adalah Tuhan Yesus. Dia memberikan kita kekuatan untuk merasa cukup, tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi, kita harus minta kekuatan kepada Tuhan Yesus untuk bisa merasa cukup dalam segala situasi atau keadaan. Kalau kita lihat surat yang ditulis Paulus, bahwa dia tahu rahasianya, berarti ada sesuatu yang harus Paulus pelajari terlebih dahulu untuk dapat tahu rahasia itu. Dan itu butuh waktu untuk dapat benar-benar memahaminya.
Jadi ini adalah proses, dan kita harus izinkan Tuhan Yesus bekerja di hidup kita sepanjang waktu, sehingga kita bisa belajar untuk dapat merasa cukup. Oke, pembahasan kita selesai. Sampai jumpa adik-adik. Wah, adik-adik, lihat. Sepeda Kak Christine udah jadi dekorasinya. Keren banget ya, menurut Kak Christine ini cantik banget sih. Lihat, ada warna merahnya, ada warna kuningnya, ada warna hijaunya. Wah, ini cantik banget sih, apalagi kalau nanti kita kendarain. Terus pitanya itu kayak ngerumbai gitu ngikutin arah angin. Cantik banget sih menurut Kak Christine. Duh, ternyata Kak Christine nyesel banget sih. Tadi udah ngeluh tentang hari ini dapat sepeda yang warnanya hitam. Padahal Kak Christine bisa bersyukur loh kalau sepeda ini diberikan kepada Kak Christine. Masalah warna ternyata kita tinggal dekorasi. Semudah itu adik-adik. Wah. Dan hari ini Kak Christine juga belajar nih. Sama ya, adik-adik juga belajar ya dari ceritanya Rasul Paulus. Wah, Rasul Paulus ini sungguh luar biasa adik-adik. Tadi adik-adik dengar ya, dia ada di dalam penjara. Dia kelaparan, dia kesulitan akan banyak hal. Tapi hebatnya Rasul Paulus bilang apa adik-adik? Di dalam Filipi 4 ayat 11b, Rasul Paulus berkata, "Aku belajar mencukupkan diriku di dalam segala hal." Ternyata yang penting dari kata-kata ini kita garis bawahi kata belajar. Ternyata Rasul Paulus pun belajar loh adik-adik mencukupkan dirinya di dalam segala hal. Bukannya artinya dia sudah sempurna. No, begitu pula dengan kita. Saat kita sadar kita sedang tidak bersyukur akan sesuatu hal, yuk kita mau sama-sama ingat. Kita mau belajar mencukupkan diri kita sama apa yang kita miliki saat ini. Dan saat kita mungkin merasa bersedih akan apa yang kita miliki tidak sama dengan teman kita, atau kemauan kita mungkin belum terwujud, mau dapat handphone yang baru, mau dapat games yang baru, mau dapat sepatu yang baru. Yuk kita mau sama-sama belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Seperti yang Rasul Paulus contohkan kepada kita adik-adik. Bersyukur itu indah loh adik-adik. Daripada kita mengeluh sepanjang hal, lebih baik kita senang-senang dengan apa yang kita punya. Dan bisa memberkati orang dengan apa yang kita punya. Itu luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, ketika mungkin adik-adik belajar merasa cukup, adik-adik kadang-kadang mungkin merasa kesulitan belajar, berasa bersyukur kayak tadi Kak Christine, gitu kan? Wah, hitam doang nih, gimana nih caranya? Kita bisa sama-sama minta pertolongan Tuhan, minta berdoa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan akan memberikan adik-adik kekuatan untuk belajar merasa cukup. Yuk, mulai hari ini ya, kita mau belajar sama-sama, belajar merasa cukup. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Adik-adik, tadi habis kami keliling komplek, naik sepeda, kami menemukan beberapa benda yang kami bawa pulang. Karena kami mau minta tolong kalian untuk berpikir, kira-kira benda ini bisa dijadikan apa ya? Kita lihat benda yang pertama. Ting, kira-kira bisa dijadikan apa ya selain dibuang? Oh iya, jadi ini. Lalu kami ketemu lagi, ada ini. Wah, kira-kira daripada dibuang bisa dijadikan apa ya? Oh iya, betul, ini. Dan yang terakhir kami kepungut ini adik-adik. Kira-kira bisa dijadikan apa ya benda ini? Oh iya, betul, kita bisa jadikan ini. Nah, adik-adik, semua benda-benda yang ditemukan di sekeliling kita mungkin kelihatannya tidak berguna. Tapi kita bisa minta tolong Tuhan untuk memberikan kita cara melihat yang lain
dari benda-benda ini supaya kita bisa menggunakannya untuk keperluan yang lain. Yuk kita dengarkan firman Tuhan kita hari ini. Wah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar satu hal yang sangat menarik dari Rasul Paulus, yaitu bagaimana kita merasa cukup dari apa yang kita miliki saat ini. Luar biasa sekali ya adik-adik. Kak Christine mau tanya, hari ini siapa yang mau belajar merasa cukup? Angkat tangannya. Wah, yakin banget nih Kak Christine di rumah, walaupun gak kelihatan nih sama Kak Christine, tapi banyak yang angkat tangannya. Dan kita mau belajar sama-sama dari detik ini tentang bagaimana kita mau belajar merasa cukup. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Christine juga mau tanya nih. Coba di antara adik-adik yang ikut ibadah ini, siapa yang belum ikut Kids Altar? Atau masih bingung ya, apa itu Kids Altar? Buat yang belum tahu nih, Kids Altar itu adalah komunitas kelompok kecil yang bisa membantu kalian belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Punya teman-teman yang baru, belajar sama-sama, main sama-sama, juga sharing bareng-bareng. Pokoknya seru banget deh. Buat kalian yang belum ikut, yuk sama-sama daftar. Minta mama papanya, daftarin kalian dari IGWTC Kids. Nanti kakak-kakak akan membantu kalian. Oke, daftar ya, jangan lupa ya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita mau sama-sama berdoa. Buat hari ini, buat sepanjang minggu ini, kita mau sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah Tuhan, memuji, menyembah, juga mendengarkan firman Tuhan yang sangat berharga Tuhan, walaupun secara online. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu yang Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang minggu ke depan, Tuhan yang memberkati kami sendiri, memberikan kami kesehatan Tuhan, kemampuan bagi kami Tuhan untuk menerapkan firman Tuhan pada hari ini. Agar kami Tuhan dapat dengar-dengaran untuk merasa cukup Tuhan akan apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, biarlah kami Tuhan, satu persatu Tuhan jamah yang sedang sakit Tuhan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berbeban berat, biarlah Tuhan yang angkat beban itu Tuhan daripada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan sempurna buat setiap kami. Dan waktu Tuhan selalu indah bagi kami, tepat pada waktunya. Biarlah berkat daripada Tuhan sendiri Tuhan yang menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.